Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami, khususnya anak kami yang kelas 11, di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Di sini untuk mata pelajaran fisika kali ini, dalam pertemuan kita pada saat ini, kita akan membahas tentang bunyi. Bunyi ini adalah merupakan sambungan materi kita tentang getaran gelombang. Baik anak kami, tolong anak kami perhatikan ya. Di sini judulnya adalah tentang bunyi. Berikutnya di sini definisi dari bunyi itu adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi setiap benda yang bisa digetarkan dan menghasilkan suara itulah disebut dengan bunyi. Kemudian syarat-syarat daripada bunyi itu di sini ada 3 persyaratan. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi, di mana benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Selain dari benda padat yang lain, di sini contoh lainnya adalah seperti alat musik, ya, seperti gitar, piano, drum, trompet dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu adanya zat perantara atau medium. Medium, ya. Jadi di sini karena gelombang yang dihasilkan oleh bunyi adalah merupakan gelombang longitudinal yang tidak tampak, maka bunyi hanya dapat merambat melalui medium yang memiliki perantara atau medium. Contohnya yaitu udara, air, dan kayu. Kemudian kalau tidak ada medium perantara, bunyi itu tidak akan dapat merambat sehingga tidak akan ada terdengar suara atau bunyi. Dan berdasarkan penelitian yang sudah diteliti oleh para ilmuwan, di sini menyatakan bahwa zat padat itulah merupakan medium perambatan bunyi yang paling baik di antara beberapa zat, baik dia zat cair, gas, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada di sini syarat yang ketiga yaitu adanya pendengar. Di sini anak kami, bunyi itu dapat didengar apabila ada pendengar. Di sini yang pendengar itu ibaratkan manusia, ya, karena manusia itu dilengkapi dengan indera pendengar, itu berupa telinga. Kemudian getaran yang berasal dari benda-benda yang bergetar sampai ke telinga kita pada umumnya melalui udara dalam bentuk gelombang. Kemudian karena gelombang yang dapat berada di udara hanya gelombang longitudinal, maka bunyi merambat melalui udara selalu dalam bentuk gelombang longitudinal. Di sini anak kami perlu ketahui bahwa pengertian dari gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang memiliki perapatan dan perenggangan yang dapat merambat melalui ketiga wujud, ya, wujud zat, ya, baik dia wujud zat padat, cair maupun gas. Jadi itulah kira-kira ada 3 persyaratan untuk bunyi. Kemudian anak kami perhatikan di sini bunyi itu juga memiliki sifat-sifat. Di sini sifat bunyi itu ada 4. Ya. Yang pertama yaitu bunyi itu memiliki sifat yaitu merupakan gelombang longitudinal. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang memiliki perapatan dan perenggangan. Kemudian gelombang longitudinal yaitu adalah gelombang yang memiliki arah dan rambatannya paralel, ya, atau sama dia dengan arah osilasi atau getarannya. Jadi ketika suara bergetar ke kanan, maka gelombang suara juga akan mengikuti dari arah getar itu, yaitu merambat ke kanan. Kemudian yang kedua, sifat bunyi yaitu tidak dapat merambat pada ruang hampa.
karena di ruang hampa di sana tidak ada medium ya. Kemudian yang ketiga, kecepatan atau kerapatannya dipengaruhi oleh kerapatan medium atau kecepatan rambaknya itu dipengaruhi oleh kerapatan medium ya atau pengantarnya. Perambatannya baik dia melalui padat, cair maupun gas. Jadi di sini yang paling cepat perambatannya seperti bilang tadi dia terjadi pada medium yang kerapatannya lebih tinggi, misalnya padat. Kemudian yang keempat, sifatnya adalah dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Ya. Di sini nak kami bahwa resonansi itu pengertiannya adalah merupakan peristiwa ikut bergetarnya sumber bunyi karena adanya sumber bunyi lain yang bergetar dengan frekuensi dan kelipatan yang sama. Kemudian bunyi itu dapat dipantulkan atau refleksi ya karena bunyi itu termasuk dia gelombang longitudinal yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Nah, jadi di sini bunyi itu yang dipantulkan dia akan membuat suara yang reflektif. Contohnya nanti ada fenomena bunyi yang terdapat terjadi pantulannya yang kita dengar yaitu suara-suara yang menggema, kemudian menggaung, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bunyi ini, bunyi juga dia memiliki jenis. Nah, di sini jenis bunyinya dia berdasarkan frekuensi dari gelombang bunyi. Ya. Jadi terbagi tiga dia. Yang pertama yaitu yang disebut dengan gelombang audiosonik. Nah, anak kami untuk yang gelombang audiosonik ini adalah merupakan gelombang bunyi yang berada pada rentang frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Di mana nanti pada gelombang audiosonik ini inilah yang bisa kita dengar. Ya. Kemudian yang kedua yaitu gelombang infrasonik. Kalau infrasonik yaitu gelombang bunyi yang rentang frekuensinya yaitu di bawah dari 20 Hz. Nah, ini biasanya didengar oleh binatang. Ya. Kemudian yang ketiga adanya gelombang ultrasonik. Ya. Kalau ultrasonik ini merupakan gelombang bunyi yang frekuensinya berada di atas 20.000 Hz. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari ketiga jenis gelombang ini, yang ultrasonik inilah yang merupakan gelombang bunyi paling tinggi. Kemudian anak kami, kita lanjutkan lagi materinya. Di sini tadi kan Ibu bilang bahwa bunyi itu bisa dipantulkan. Nah, jadi nanti di sini macam-macam dari pemantulan bunyi itu di sini ada tiga, ya. Yang pertama katanya bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, ya. Bagaimana dia, ya? Bunyi pantul memperkuat bunyi asli ini terjadi apabila bunyi pantul terdengar hampir bersamaan sehingga bunyi asli menjadi lebih keras. Nah, kemudian bunyi ini akan terjadi apabila jarak dinding terhadap sumber bunyi kurang dari 10 meter. Ya, contohnya kita dengar suara kita yang berada di dalam ruangan tertutup. Ya. Nah, kemudian kita akan mendengar misalnya suara, ya, suara kita dalam ruangan tertutup dia akan kayak seperti pantun. Ya. Nah, kemudian ada contoh lain yaitu bunyi suara kereta api yang bertambah keras yang berada dalam terowongan. Ya, jadi semakin kuat bunyi pantunnya atau suara dari kereta api yang masuk ke terowongan itu. Kemudian yang kedua ada disebut di sini dengan gaung. Gaung itu adalah merupakan bunyi yang terdengar kurang jelas karena sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu
bunyi asli, ya. Jadi gaung ini terjadi yaitu sekitaran jarak dinding terhadap sumber bunyi kira-kira antara 10 sampai dengan 25 meter, ya. Kemudian gaung ini terjadi pada gedung-gedung besar yang tertutup, contohnya gedung pertemuan, kemudian gedung pertunjukan, ya, kemudian bioskop, ya. Jadi untuk menghindari suara gaung yang terjadi karena pantulan bunyi di sini, pada gedung tersebut dibuatlah alat peredam suara, ya. Biasanya alat peredam suaranya ini bisa dia dari kain wol, kapas, kertas karton, karet, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang disebut sebagai bunyi pantul gema, ya. Di sini pada bunyi pantul gema ini merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut sudah dia gema, ya. Jadi dia berbunyi setelah bunyi pantul yang terdengar, ya, setelah bunyi aslinya. Nah, jadi untuk gema ini terjadi jika jarak dinding pemantul cukup jauh, ya, maka akan terdengar bunyi pantul sesudah bunyi asli diucapkan atau merupakan pancarannya, ya. Kemudian untuk gema ini bisa kita lihat contohnya, perhatikan, yaitu suara-suara yang ada di lereng gunung. Misalnya ada suara di lereng gunung, ya, nah, yang terjal. Kemudian ada juga suara yang kita dengar misalnya di daerah-daerah jurang dan tempat-tempat lainnya. Nah, kemudian anak kami untuk berikutnya kita membahas tentang ada yang disebut dengan cepat rambat bunyi, ya. Jadi cepat rambat bunyi ini adalah merupakan karakteristik dari gelombang bunyi, ya. Jadi untuk cepat rambat bunyi di sini dia terjadi pada 3 zat, ya, atau 3 kategori. Yang pertama itu cepat rambat bunyi yang terjadi di udara, ya. Jadi untuk cepat rambat bunyi yang terjadi di udara, kita dapat mengukur cepat rambat bunyi di udara ini yaitu dengan menggunakan prinsip yang sangat mudah, yaitu dengan cara mengukur waktu yang diperlukan bunyi sejak suara keluar atau bunyi keluar dari sumber bunyi sampai kembali ke tempat sumber bunyi tersebut, ya. Nah, kemudian baru kita bisa mengukur jarak sumber bunyi ke tempat pemantul, melakukan pengukuran, ya. Nah, jadi ini disebut dengan pengukuran cepat rambat bunyi di udara. Jadi untuk rumusannya kita menggunakan di mana V sama dengan akar gamma dikali P0 dibagi dengan rho, ya, kemudian untuk harga cepat rambat bunyi di udara. Kemudian yang kedua, yaitu karakteristik gelombang yang kedua, yaitu adanya cepat rambat bunyi pada zat gas, ya. Nah, ini dalam kasus zat gas ini, ya, pada gas, ya, akan terjadi perubahan volume dan yang berkaitan dengan modulus elastis bahan, ya. Dan ada juga modulus bulk, ya. Kemudian hal ini dapat ditunjukkan bahwa suatu gelombang bunyi merambat dalam gas, ya, di mana harga dari untuk cepat rambat bunyi dalam gas ini kita menggunakan perbandingan antara kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap, ya. Nah, jadi itu misalnya kita buat misalnya yaitu V sama dengan akar gamma kali R kali T dibagi dengan M. Baru yang ketiga, yaitu karakteristik gelombang yang ketiga, yaitu karakteristik gelombang bunyi, ya, yang ketiga, yaitu cepat rambat bunyi dalam zat padat. Nah, anak kami di sini pada zat padat, ya,
zat padat itu kan memiliki luas penampang, ya. Sehingga misalnya ada sebuah benda memiliki luas penampang dan kemudian memiliki kelajuan, ya, sehingga menyebabkan terjadinya suatu pusarapatan gelombang bunyi yang merambat sepanjang zat padat tersebut. Ya. Kemudian untuk rumusannya, cara mencari cepat rambat bunyi pada zat padat, kita menggunakan rumusan yaitu V sama dengan akar E dibagi dengan rho. Di sini perlu kami ketahui, ya, dari simbol-simbol yang kita buat dalam rumusan sini buat keterangannya bahwa V adalah merupakan cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon. Kemudian gamma adalah tetapan Laplace. Itu tadi perbandingan antara kapasitas kalor dengan kapasitas tekanan gas, ya. Itu Cp dibagi dengan Cv. Kemudian P0 adalah merupakan tekanan udara dengan satuan Newton per meter pangkat 2. Nah, berikutnya R adalah merupakan tetapan umum gas. Untuk yang harga tetapan umum gas di sini, kita buat kesepakatan satu harga yaitu 8,31 Joule per mol. Kemudian harga T itu adalah merupakan suhu, ya, dalam satuan Kelvin. Kemudian M adalah massa per mol dengan satuan kilogram per mol. E adalah modulus yang, dan rho adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Ini anak kami untuk lebih jelasnya, ya, untuk mencari cepat rambat bunyi di sini kita akan menggunakan rumusan yang ada dalam persoalan masalah di berikut ini. Ya, dari contoh soal ini kita perhatikan untuk yang nomor 1, ya, di sini kita disuruh mencari berapa besar cepat rambat bunyi di udara, nah, dengan tekanan 1 atm. Kita diketahui rho itu massa jenisnya di udara, ya, 1,29 kg per meter kubik. Di sini perlu kami ketahui, ya, harga tekanan di sini kan 1 atm. Jadi ini harus kita rubah ke Pascal, ya. Dimana harga 1 atm itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi nanti harga P0-nya jangan kita ambil 1 atm, jadi kita gantikan menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan untuk harga gamma-nya, ya, di sini kita ambil harganya 1,4 tentuannya. Jadi dari harga yang diketahui, ya, besar-besaran tersebut 0, gamma dan rho, kita masukkan harganya ke rumusan yang ada untuk harga cepat rambat bunyi di udara. Itu dimana V sama dengan akar gamma kali P0 dibagi dengan rho. Harga gamma 1,4, kemudian P0-nya menjadi 1 kali 10 pangkat 5, dan rho-nya adalah 1,29. Jadi kita masukkan harganya, sehingga nanti dari hasil operasi bilangannya akan kita peroleh harga cepat rambat bunyi di udara yaitu sebesar 3,29 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Itu untuk yang nomor 1, ya. Kemudian di sini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini kita disuruh mencari berapa besar cepat rambat bunyi dalam gas neon. Ini suhunya, suhu gas neon yaitu 27 derajat Celcius. Kemudian harga massa molarnya adalah 20,18 kg per mol. Kemudian karena di sini neon adalah merupakan gas monoatomik, jadi harga gammanya adalah 1,67. Jadi kalau kita perhatikan dari yang sudah diketahui, yang sini jadi permasalahan adalah harga suhu. Karena suhu di sini masih dalam satuan derajat Celcius, jadi harus kita ganti ke Kelvin. Ini kita kelas balik lagi mengenai suhu dan kalor. Kalau di sana nanti itu konversi suhu.
Jadi konversi suhu dari Celsius ke Kelvin, ya. Jangan kami ingat itu ya, kembali ya. Nah, jadi untuk yang suhu 27 derajat Celcius secara berapa Kelvin menjadi 27 ditambah 273. Jadi hasilnya 300 Kelvin. Nah, jadi di sini kan ada harga tetapan umum gas ya. Nah, ini jaknya adalah gas. Gasnya. Jadi ada sini harga tetapan umum gas. Harga tetapan umum gas di sini kita ambil satu ketetapan. Harga R sama dengan 8,31 Joule per mol. Nah, kami dari yang sudah diketahui tadi harga besarannya, ya, kita masukkanlah harganya tuh ke rumusan yang sudah ada, yaitu untuk rumusan mencari tekanan bunyi dalam gas. Ya. Nah, jadi harga V-nya adalah sama dengan akar gamma kali R dikali T dibagi dengan N. Harga gamma tadi 1,67, R-nya 8,31 dan T-nya adalah 300. Kemudian harga M-nya adalah 20,18. Jadi dari hasil operasi bilangan yang sudah kita masukkan tadi ke dalam rumusan, maka akan kita peroleh harga tepat rambat bumi dalam gasnya adalah 20,4 meter per sekon. Ya. Itulah jawaban kita untuk yang contoh soal nomor 2. Kemudian sini satu lagi contoh soal ya. Perhatikan anak kami, untuk contoh soal yang ketiga ini, di sini kita disuruh mencari cepat rambat gelombang cahaya dalam suatu lubang. Ini adalah cepat rambat bunyi pada zat padat ya, logam padat. Nah, mana harga modulus siangnya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter pangkat 2 dan massa jenisnya 4,5 gram per sentimeter kubik. Ya. Terasa untuk yang contoh nomor 3 ini mudah ya, karena harga besarannya yang sini sudah diketahui semua dan kita saja. Nah, jadi yang jadi sedikit permasalahan yaitu pada massa jenis. Massa jenisnya sini kan 4,5 gram per sentimeter kubik. Nah, jadi kita konversikan dia. Kita ganti satuannya dari gram per sentimeter kubik menjadi gram per meter kubik. Sehingga nanti kita peroleh harganya menjadi 4,5 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, kemudian dari harga yang sudah diketahui, ya, masukkan angkanya perumusan yang sudah ada, di mana V adalah akar dari E dibagi dengan Rho. E tadi 2 kali 10 pangkat 11, kemudian Rho 4,5 kali 10 pangkat 3. Jadi nanti hasil akhirnya akan kita peroleh bahwa harga cepat rambat bunyi pada lubang tersebut adalah 0,66 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Jadi anak kami, ya, mudah-mudahan dari materi yang sudah disampaikan ini bisa kami pahami. Jadi nanti kalau misalnya belum paham ya atau belum ditanyakan, silakan kami buat di dalam kolom komentar. Demikianlah pembahasan materi kita pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.